Tak satu pun dari kita yang tahu akan cerita hidup kita dari awal hingga akhir. Begitu juga cerita hidup orang-orang di sekitar kita. Tuhan yang punya cerita. Kalau kita pernah mendengar sebuah sebutan atau permainan kata history, sejarah dalam bahasa Inggris, orang seringkali menyebutkan history is his story. Sejarah adalah cerita dia, cerita Tuhan. History is God's story. Begitu juga kisah-kisah hidup kita sesungguhnya ada di dalam catatan kehidupan Sang Pemilik hidup kita, yaitu Tuhan kita. Dialah yang paling tahu hidup kita. Bukankah Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir? Dia juga yang tahu cerita kita dari awal hingga akhir, dari lahir sampai matinya kita dan berakhirnya hidup kita di dunia ini. Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhan yang Maha Punya. Dia yang tahu dan Dia yang mempunyai segala cerita hidup kita. Karenanya ketika kita berhadapan dengan berbagai macam pergumulan dalam cerita hidup kita, Tuhan juga yang tahu itu semua. Tetaplah bersandar kepadanya karena sabdanya makin menegaskan lagi bahwa memang hanya Dia yang punya cerita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini masih dalam rangkaian seri Teguh Berharap 21 yang berisi 21 renungan tentang keteguhan dalam berharap. Kali ini dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bagian penutup dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama ini merupakan sebuah pesan yang memberikan pengharapan pasti bagi setiap orang yang mungkin baru saja mengalami berakhirnya hidup seorang yang dikasihi, atau mungkin ditinggalkan oleh orang yang pergi berpulang ke rumah Bapa. Tetapi juga catatan ini berguna buat setiap kita yang seringkali mendapati bahwa berita-berita atau cerita-cerita duka cita itu seringkali menjerat dan menyusahkan, menyengsarakan, bahkan bisa membuat seseorang tenggelam di dalam duka yang berkepanjangan. Tetapi justru Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengingatkan bahwa jangan kamu berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang meninggal di dalam Tuhan akan dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Inilah yang sesungguhnya menjadi berita penghiburan sekaligus cerita pengharapan tentang akhir hidup setiap orang percaya. Memang pada saat ketika orang yang kita kasihi pergi atau berpulang, atau pada saat di mana segala sesuatu hilang dan lenyap dari hidup kita, kita berhadapan dengan sebuah realita yang berlawanan dengan apa yang kita idam-idamkan. Kita idamkan sesuatu yang serba lancar, tetapi stop ketika Tuhan mengatakan stop dan berhenti, maka tidak bisa berlanjut lagi.
Atau kita mengidamkan sebuah kehidupan sampai tua bersama dengan orang yang kita kasihi, tetapi Tuhan katakan stop, engkau tidak akan memasuki masa tua bersama dengan dia. Ini realita yang berlawanan dengan apa yang kita idam-idamkan, bukan? Karena itu pesan sabda Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa saat realita berlawanan dengan apa yang kita idamkan, janganlah tenggelam dalam duka berkepanjangan. Karena kita punya keyakinan tentang Tuhan yang mau berkawan dengan kita. Bukankah ayat yang tadi dibacakan, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Berarti ada perkawanan abadi di sana. Walaupun realita berlawanan dengan apa yang kita idamkan, maka sesungguhnya Tuhan selalu mau berkawan dengan kita, selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Ini berita penghiburan dan pengharapan untuk kita. Karena itu jangan tenggelam lagi dalam duka yang berkepanjangan. Boleh duka sebentar, tetapi berhentilah, jangan terlalu lama. Tetaplah jalin dan jalani perkawanan dengan Tuhan yang punya cerita. Ini jauh lebih penting daripada kita larut di dalam duka yang mendalam sampai kita merasa hidup tidak berpengharapan lagi. Sampai kita merasa bahwa itu adalah akhir dari kisah indah dalam hidup kita. Belum berakhir selama kita masih bernafas. Cerita kita, kisah kita belum berakhir. Selalu jalin dan jalani perkawanan dengan Tuhan yang punya cerita atas hidup kita. Bersandarlah selalu kepadanya. Jangan mau kita dijerat oleh realita yang berlawanan dengan apa yang kita idamkan. Tapi bangkitlah dan lihatlah sebuah realita masa depan. Ada sang kawan sejati. Dia yang memiliki hidup kita. Dia yang punya cerita hidup kita. Dia yang akan selalu memberikan pengharapan kepada kita. Jalinlah hubungan dengan Dia, jalanilah relasi yang dalam dengan Tuhan Sang Empunya cerita hidup kita. Amin.